Coba teman-teman bayangkan, ada suatu program yang dibuat untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak Indonesia. Tentu tujuan tersebut sangat mulia, bukan? Tapi bagaimana jika suatu kebijakan atau program tersebut eh, itu justru diduga melakukan tindakan pidana korupsi? Seperti yang kita ketahui bersama, pada tahun 2026, sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional atau BGN ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dalam pengelolaan program makanan bergizi gratis. Pertanyaannya, ketika tujuan tujuan sebuah tindakan justru menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat, apakah tindakan itu masih bisa dianggap benar? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melihatnya melalui teori teleologi. Jadi menurut teori teleologi ini, suatu tindakan itu harus dinilai dari tujuannya dan akibat akhirnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan dari makanan bergizi gratis ini atau MBG ini yaitu tidak lain tidak bukan yaitu untuk meningkatkan kualitas gizi anak yang ada di Indonesia dan menciptakan generasi yang lebih sehat. Dari sudut pandang teologi ini, tindakan yang menghambat tercapainya tujuan kesejahteraan tersebut adalah tindakan yang tidak etis. Tapi tunggu dulu, apakah cukup hanya melihat tujuan akhirnya saja? Bagaimana kalau ada keputusan yang menguntungkan sebagian orang tetapi merugikan masyarakat luas? Alifa, menurutmu bagaimana? Nah, kalau tadi sudah dijelaskan menurut teori teleologi, maka sekarang pertanyaannya sederhana. Ketika ada dugaan korupsi dalam program yang seharusnya meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak, siapa sebenarnya yang mendapatkan manfaat dan siapa yang menanggung kerugiannya? Disinilah teori utilitarianisme menjadi relevan untuk digunakan sebagai alat analisis. Jika kita menggunakan kacamata utilitarianisme, untuk melihat kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional, pertanyaan yang perlu kita ajukan sebenarnya cukup sederhana. Apakah tindakan tersebut menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat, atau justru sebaliknya? Utilitarianisme melihat suatu tindakan berdasarkan konsekuensi yang dihasilkan. Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh banyak orang, maka semakin baik tindakan tersebut secara moral. Tindakan korupsi kepala BGN sangat tidak bisa dibenarkan. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan gizi masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak. Akibatnya, manfaat yang seharusnya diterima masyarakat luas menjadi berkurang, sementara kerugian ditanggung oleh banyak orang. Pada akhirnya, utilitarianisme mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan suatu kebijakan bukanlah seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh segelintir pihak, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Ketika kepentingan pribadi ditempatkan di atas kepentingan publik, maka tujuan utama dari program tersebut telah gagal tercapai. Justru disitulah letak masalahnya, Alifa. Menurut teori deontologi, tindakan dinilai dari apakah tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban dan prinsip moral, bukan semata-mata dari hasilnya. Seorang kepala Badan Gizi Nasional memiliki amanah untuk mengelola anggaran secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Jika benar terjadi korupsi, maka tindakan tersebut sudah melanggar kewajiban dasar seorang pejabat publik, terlepas dari apapun alasan atau hasil yang ingin dicapai. Karena dalam deontologi, mencuri tetap salah, menyalahgunakan amanah tetap salah, dan korupsi tentunya tetap salah. Dana program gizi bukan sekadar angka dalam anggaran negara. Di baliknya ada hak masyarakat yang harus dijaga. Karena itu, dari perspektif deontologi, dugaan korupsi dalam program MBG merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan etika jabatan. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Mengapa seseorang yang memahami aturan tetap bisa melakukan tindakan yang tidak etis? Menurut etika keutamaan, inti etika terletak pada karakter manusia. Pemimpin yang baik tidak hanya mematuhi aturan dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat, tetapi juga memiliki keutamaan seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Gizi Nasional memberi pelajaran penting bahwa kecerdasan, jabatan tinggi, dan kekuasaan tidak cukup apabila tidak disertai karakter yang baik. Karena pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat. Jika dilihat dari 4 teori etika, teleologi menilai bahwa dugaan korupsi menghambat tercapainya tujuan program. Utilitarianisme menilai bahwa tindakan tersebut merugikan lebih banyak orang daripada yang diuntungkan. Deontologi menilai bahwa korupsi melanggar kewajiban moral dan amanah jabatan. Dan yang paling terakhir, etika keutamaan menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan kegagalan
dalam menjaga karakter dan integritas. Karena itu, pemimpin yang etis bukan hanya pemimpin yang mampu menjalankan program, tetapi juga pemimpin yang mampu menjaga amanah yang diberikan kepadanya.